di Kriwil Live, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin, bener nggak sih kalau menstruasi itu bisa merubah ASI, baik dari segi kuantitas, kualitas, atau rasa. Nah, sebelum aku bahas lebih lanjut, ibu-ibu, di sini aku mau kasih tahu bahwa ketika kalian menyusui eksklusif gitu, biasanya memang tidak semua ibu itu mendapatkan menstruasi gitu. Jadi ada ibu yang ketika menyusui menstruasinya jadi tertunda. Ini adalah karena hormon menyusui itu bisa menekan ovulasi sehingga tidak ada sel telur yang matang, otomatis juga tidak ada yang perlu luruh sehingga tidak menstruasi. Nah, kadang-kadang ada nih ibu yang sampai 6 bulan, sampai 1 tahun itu belum juga menstruasi karena ibu menyusui, dan itu normal. Tetapi ada juga ibu yang setelah nifasnya selesai langsung menstruasi walaupun menyusui, dan itu juga normal. Karena apa? Karena itu hormonal. Jadi hormon setiap orang itu berbeda-beda dan tidak apa-apa, dua-duanya itu normal. Nah, untuk kalian yang sudah menstruasi, pertanyaannya adalah apakah benar menstruasi itu bisa mengubah rasa dan kualitas serta jumlah ASI gitu ya. Nah, seperti kita tahu saat kita menstruasi tentu saja ada hormon-hormon yang berperan. Salah satunya adalah hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini memang dapat mengurangi produksi ASI. Itulah sebabnya kenapa dalam KB yang aku rekomendasikan untuk ibu yang menyusui, di situ aku tidak menyarankan kalian untuk memakai KB kombinasi estrogen dan progesteron karena estrogen dapat mempengaruhi jumlah produksi ASI. Aku menyarankannya kalian kalau mau pakai hormonal, pakai KB yang progesteron aja. Nah, ketika menstruasi karena ada hormon estrogen, maka otomatis estrogen ini dapat menghambat atau mengurangi produksi ASI. Tetapi sebenarnya jumlahnya itu hanya sedikit saja, maksudnya tidak ekstrim. Maksudnya nih, misalnya biasanya kalian pumping itu 100 mili gitu, ketika menstruasi tiba-tiba jadi 10 mili. Itu tidak seperti itu ya ibu-ibu, itu tidak se ekstrim itu. Dan biasanya pengaruhnya pun tidak berlangsung lama gitu, kadang hanya 1-2 hari, atau ada beberapa ibu yang sampai menstruasinya selesai gitu. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut kalau misalnya saat menstruasi ASI-nya berkurang sedikit, karena memang itu normal dan wajar. Lantas bagaimana dengan kualitas ASI? Tentu saja walaupun kita menstruasi, ASI-nya tetap akan berkualitas ya ibu-ibu. Dan ibu-ibu juga bisa meningkatkan kualitas ASI ini dengan mengkonsumsi booster ASI, dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan jangan lupa untuk minum air putih sebanyak 2-3 liter sehari. Dan selanjutnya, apakah menstruasi ini mempengaruhi rasa ASI? Memang menstruasi ini bisa mempengaruhi rasa ASI gitu, walaupun sekali lagi itu tidak ekstrim. Bukan lantas misalnya tadinya ASInya rasanya gurih kemanis-manisan terus jadi pahit gitu, bukan seperti itu. Tetapi memang ada beberapa bayi yang notice gitu, jadi mereka mungkin sensitif terhadap rasa ya. Jadi ketika ASI ibunya itu rasanya sedikit berubah, mereka akan bisa mengenali gitu. Ada bayi yang ketika ibunya menstruasi mereka biasa aja, karena walaupun mereka notice ada perubahan rasa, mereka yaudah deh gitu. Tetapi ada juga bayi yang ketika ibunya menstruasi mereka notice ada perubahan rasa dan mereka kadang menjadi lebih rewel atau mungkin tidak mau menyusu gitu. Itu juga bisa terjadi. Sama ketika misalnya kalian menyusui saat hamil, ada bayi yang ya udahlah biasa aja gitu. Tapi ada bayi yang juga ketika ibunya hamil dia merasa ada perubahan rasa pada ASI, jadi dia tidak mau menyusu lagi. Sehingga ini memang bergantung pada bayi dan setiap bayi itu berbeda. Jadi mungkin ada teman yang ketika menstruasi anaknya nggak mau nyusu, tapi bisa aja anak kita ini masih mau nyusu dan sebaliknya. Lantas bagaimana nih cara mensiasatinya? Tentu kalau misalnya anaknya ngamuk, rewel, dan gak mau menyusu, usahakan ibu untuk tetap sering menghabiskan waktu dengan anaknya supaya tetap ada bonding. Jangan anaknya gak mau nyusu terus kita marah-marah terus malah dijauhin sekalian. Nanti malah jadi proses menyusuinya malah jadi ya semakin gak mau nyusu gitu. Nanti malah jadi kita susah relaksasinya. Jadi usahakan tetap meningkatkan bonding, menghabiskan waktu bersama. Mungkin anaknya bisa sambil disounding, gak apa-apa yuk nenen, karena kamu nutrisinya memang cuma dari nenen ini, belum boleh makan karena misalnya umurnya baru 3 bulan, belum boleh makan, bisanya cuma nenen ini aja gitu. Ya nggak apa-apa yuk, ini cuma beberapa hari kok, nanti ASInya mama akan kembali seperti dulu gitu. Jadi kita sambil sounding, sambil kita tetap habiskan waktu, anaknya sambil kita peluk, kita tenangkan gitu ya.
jangan malah dijauhi gitu. Kemudian usahakan ibu juga tetap istirahat cukup, penuhi kebutuhan nutrisi dan hidrasi, karena kan ketika kita menstruasi kan tentu saja ada banyak darah yang keluar gitu ya, terus kita masih sambil menyusui gitu. Kalau misalnya nutrisi kita kurang, tentu saja itu bisa berpengaruh juga terhadap stamina kita. Nah ibu-ibu, jadi sudah terjawab kan, memang menstruasi itu bisa mempengaruhi produksi ASI walaupun hanya sedikit, mempengaruhi rasa ASI walaupun sedikit, tapi tenang saja, kualitas ASInya tetap akan bagus. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.